Saudara-saudariku yang terkasih, sejak tahun lalu Paus mencanangkan minggu keempat dalam bulan Juli sebagai Hari Orang Tua dan Lansia. Maka pada tahun ini gereja merayakannya yang kedua, Hari Orang Tua dan Lansia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa tua mereka masih berbuah. Dikutip dari Mazmur 92 ayat 15. Adalah tema Hari Orang Tua dan Lansia yang kedua dari Paus Fransiskus. Kata-kata pemazmur ini adalah kabar gembira yang perlu kita wartakan untuk mengubah cara pandang yang berkembang selama ini. Orang beranggapan bahwa lansia itu semacam penyakit yang membuat orang tidak berkontak dengan mereka. Selain itu, mereka menjadi seperti kaum terbuang, di mana mereka dipisahkan dari orang lain, tinggal di rumah-rumah jompo, dan memisahkan mereka agar orang tidak berurusan dengan mereka. Kitab suci melihat usia lanjut dengan cara yang berbeda. Umur panjang, begitulah ajaran Alkitab, adalah suatu berkat, dan orang lanjut usia bukanlah orang buangan yang harus dijauhi, melainkan tanda-tanda hidup dari kebaikan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang berkelimpahan. Berbahagialah rumah di mana orang yang lebih tua tinggal. Berbahagialah keluarga yang menghormati orang tua atau lanjut usia. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang akan merasakan usia lanjut. Saya, Anda, dan kita semua pasti akan tua. Seiring dengan berlalunya waktu, kita akan menjumpai masa di mana kita menjadi orang tua dan lansia tanpa membuat persiapan yang matang. Kenyataan bahwa banyak orang memberi bantuan kepada orang tua, memberikan perawatan, dan lainnya, tetapi tidak berencana untuk hidup di usia ini sepenuhnya. Orang menolak tua dengan menyembunyikan kerutan dan berpura-pura menjadi muda selamanya. Dan di sisi lain, masa tua menjadi masa di mana orang menunggu waktu dan berpikir murung bahwa kita lemah dan tidak menghasilkan buah. Pengakuan bahwa kekuatan melemah pada orang tua bisa merusak kepastian akan hidup. Perkembangan dunia yang begitu pesat tidak dapat diikuti dengan cepat. Namun orang tua bisa bergema dengan doa sepenuh hati, seperti kata pemazmur, "Jangan buang aku di masa tua, dan jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku habis." Tuhan mendorong untuk bertekun dalam pengharapan. Seiring dengan usia lanjut dan rambut putih, Tuhan telah memberi kita karunia kehidupan dan menjaga kita agar tidak dikuasai oleh kejahatan. Jika kita percaya kepadanya, kita akan menemukan kekuatan untuk tetap memujinya. Kita akan melihat bahwa menjadi tua lebih dari sekedar penurunan secara alami tubuh atau perjalanan waktu yang tak terhindarkan,
tetapi karunia umur panjang. Usia lanjut bukan kutukan, tetapi berkat, tulis Paus. Apa yang harus dilakukan pada usia lanjut agar sungguh-sungguh berbuah? Paus menegaskan dua hal ini. Yang pertama, dalam segi spiritual, kita harus mengembangkan kehidupan batin kita melalui pembacaan sabda Allah yang tekun, doa harian, penerimaan sakramen, dan partisipasi dalam liturgi. Dan yang kedua, dalam segi sosial, memberikan perhatian kepada keluarga, anak-anak, cucu-cucu, dan juga memperhatikan mereka yang miskin dan menderita. Mendekati mereka dengan cara praktis, yakni bantuan dan doa. Kedua hal ini membantu para usia lanjut untuk tidak menjadi penonton saja, atau yang duduk di beranda, atau melihat keluar dari jendela karena kehidupan harus terus berjalan. Seperti pohon zaitun hijau di rumah Allah, kata pemazmur, kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang tinggal di sebelah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, usia lanjut adalah waktu untuk berbuah yang bertahan lama. Jangan menyerah dan menurunkan layar, karena sebuah misi menanti kita, yakni memberi harapan kepada generasi muda. Kehidupan yang berbuah di masa tua memberikan kontribusi tersendiri untuk revolusi kelembutan, revolusi spiritual, dan mendorong keterlibatan aktif. Dan para orang tua dan lansia memiliki suatu tanggung jawab besar, yakni mengajar para wanita dan pria di zaman kita untuk menghargai orang lain dengan pemahamannya yang sama dan tatapan penuh kasih seperti yang kita pandang pada cucu-cucu kita sendiri. Kami sendiri telah tumbuh dalam kemanusiaan dengan merawat orang lain, dan sekarang kami dapat menjadi guru dari cara hidup yang damai dan penuh perhatian kepada mereka yang paling membutuhkan. Sikap ini mungkin disalahartikan sebagai kelemahan atau kepasrahan, namun akan menjadi orang yang lemah lembut, bukan agresif dan kasar, yang akan mewarisi bumi. Hari orang tua dan lansia adalah kesempatan untuk menyatakan sukacita bahwa gereja ingin merayakan bersama dengan semua orang. Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari di hari besar ini, Paus mengajak kita semua untuk menjumpai para orang tua kita, para lansia, terutama yang hidup sendirian. Kita pastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dan mengubah cara pikir bahwa lansia adalah waktunya sudah selesai dan tak berdaya, tetapi saatnya untuk berbuah yang tahan lama. Mari kita maknai hari-hari hidup kita agar terus berbuah dan sungguh mempersiapkan diri kita dengan memaknai agar menuju masa lansia dengan penuh sukacita, penuh daya, dan semangat berbuah. Saudaraku, mari kita ingat mereka dalam doa-doa kita dan sempatkan waktu untuk mengunjungi mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.